Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Apriani dengan NIM 120 50 123 163. Saya mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan normalisasi, model konseptual, logikal, fisik, kemudian memasukkan model fisik ke DDL, dan yang selanjutnya adalah mengisi beberapa data ke dalam salah satu tabel. Nah, pada soal kita temukan di sini ada faktur penjualan dan faktur pembelian, yang mana perintahnya dari soal tersebut kita disuruh membuat proses normalisasi, conceptual modeling, logical modeling, physical modeling, dan kemudian implementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, yang ketiga, perintahnya adalah isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Kemudian yang keempat, buatlah penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Nah, langkah yang pertama berarti kita membuat normalisasi dari faktor penjualan dan faktor pembelian yang ada di sini. Nah, kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, langkah pertama di sini kita buat normalisasinya dari tabel penjualan dan pembelian tadi, dari faktor penjualan dan pembelian tadi. Nah, di sini kita buat dua tabel. Di sini kita masukkan semua data yang ada pada faktur tadi. Faktur penjualan di sini kan ada nomor faktur, tanggal, customer, serta alamat, serta beberapa data. Nah, di sini kita sudah masukkan. Ada nomor faktur, tanggal, nama customer, alamat, dan beberapa data yang lainnya. Kemudian di faktor pembelian juga seperti itu. Di sini kita temukan di faktur pembelian, di sini ada nomor faktur, tanggal, supplier, kemudian di sini juga ada salesman-nya, dan beberapa data. Nah, di sini kita masukkan ada nomor faktur, nama supplier, tanggal, nama salesman, dan beberapa data yang sudah kita inputkan dari faktur yang ada di soal. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses normalisasi, maka kita buat langkah kedua yaitu normalisasi tahap 1 atau 1NF. Nah, di sini kita tambahkan data yang kosong tadi yang ada pada normalisasi. Di sini faktur penjualannya, nomor fakturnya hanya ada satu, hanya ada di baris yang pertama saja. Nah, maka nanti di tahap yang pertama kita tambahkan seluruhnya, jadi seluruh data itu memiliki nomor faktur. Kemudian di faktur pembelian juga begitu, di sini kita tambahkan ada nomor faktur, ada tanggalnya juga kita lengkapi, serta nama customer. Di sini juga ada nama supplier, kemudian alamatnya kita lengkapi, dan nama salesman-nya juga kita lengkapi. Karena di proses normalisasi tadi, di sini hanya ada satu data. Kemudian di proses yang normalisasi tahap satunya, maka kita lengkapi. Kemudian kita masukkan data-data yang sebelumnya, yang ada pada normalisasi tadi, kita masukkan juga di normalisasi tahap pertama. Kita masukkan semuanya data. Nah, ini semua data sudah kita masukkan. Nah, kemudian di sini yang kedua, langkah ketiga normalisasi tahap 2-nya atau 2NF. Nah, dari data yang kita dapat tadi, kita pisahkan yang mana data master customer, data master barang, data master satuan, data master supplier, salesman, penjualan, serta pembelian. Karena pada tahap normalisasi pertama tadi, di sini belum terpisah, dia masih satu dalam satu data tanpa ada pemisahnya. Kemudian di langkah yang kedua, yaitu langkah 3 normalisasi tahap 2, di sini telah kita pisahkan data master customer ini ada ID customer, kita tambahkan ID customer-nya, kemudian nama customer, kemudian alamat customer. Nah, di sini dari soal yang nomor 3, dia diberikan perintah kemudian isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Nah, pada normalisasi ini, kita telah memasukkan beberapa data, misalnya data master pada customer ini, kita telah menambahkan ID customer 2, itu untuk nama customer yang bernama Vina. Alamatnya sudah dimasukkan, kemudian customer 3, ID customer 3 itu untuk nama customer Miranda, alamatnya juga, kemudian yang keempat, kita masukkan nama customer juga dan serta alamatnya. Nah, yang kedua, data master barang. Di sini, kode barang, ada nama barang serta harga satuan. Kita dapatkan dari data yang di atas tadi.
Kemudian ada data master satuan. Nama satuannya kita berikan ID satuan juga, yang mana ID satuan 1 itu untuk ISIS, kemudian ID satuan 2 itu untuk Kodi, dan ID satuan 3 adalah untuk Usin. Kemudian data master supplier, di sini ada nama supplier. Kita dapatkan dari faktur pembelian tadi. Di sini ada nama supplier. Nah, nama supplier di sini, kalau ID suppliernya 1, dia adalah nama suppliernya Grosir Cahaya. Kemudian kita masukkan, kita tambahkan dari data, tidak dari data yang di atas tadi. Di sini kita ada menambahkan beberapa data, yaitu jika ID suppliernya 2, maka adalah nama suppliernya Indomaret, 3 Alfamart, dan seterusnya. Kemudian di sini ada data master salesman. Data master salesman tadi, yang mana di sini kita temukan salesman pada faktur pembelian itu adalah hanya Bayu saja. Nah, di sini nama salesman Bayu diberikan ID salesman-nya 1. Kemudian kita menambahkan sendiri, yaitu ID salesman 2 sampai 5 itu ada Aldi dan yang lainnya. Karena pada soal nomor 3 tadi, kita disuruh atau diperintahkan untuk mengisi beberapa data ke dalam beberapa atau satu tabel kan. Nah, kemudian kita buat di sini ada data master faktur penjualan. Di sini ada nomor faktur, kode barang, ID customer, quantity, diskon, satuan, serta total harga. Begitu juga untuk data master pembelian. Maaf, ini sebenarnya adalah data master, bukan relasi. Data master faktur pembelian itu ada nomor faktur, kode barang, ID supplier, ID salesman, quantity, diskon, satuan, serta subtotal. Nah, dari normalisasi tahap 2 ini atau 2NF, kita telah menormalisasikan data-data yang ada di atas. Maka, ini sudah selesai untuk normalisasinya. Jadi, kita tidak perlu untuk melakukan langkah keempat untuk normalisasi tahap ketiganya atau 3NF. Jadi, sampai di sini saja kita sudah selesai untuk melakukan normalisasi data yang ada pada faktur penjualan dan pembelian yang ada pada soal. Nah, langkah selanjutnya di nomor 1 ini kita diperintahkan untuk melakukan atau membuat tahap conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Ini kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler. Sebelumnya kita buka aplikasi Oracle Data Modeler. Nah, di sini kita buat new entity. Kemudian kita lihat dulu pada tabel yang telah kita lakukan normalisasi tadi. Di sini ada beberapa data yang telah kita dapatkan, yaitu ada data master customer, data barang, data satuan, supplier, salesman, penjualan, serta pembelian. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel penjualan. Kita beri nama entitinya adalah tabel penjualan. Kemudian kita tambahkan atribut yang ada pada tabel penjualan ini. Yang pertama yaitu ada atribut nomor faktur penjualan. Nomor itu kita beri nama nomor faktur penjualan, data type-nya adalah logical, kemudian sorted-nya kita pilih varchar saja. Kemudian kita beri size-nya misalnya adalah 20. Nah, ini kita buat, kemudian kita tambah lagi atributnya yang kedua yaitu ada tanggal penjualan. Kita pilih logical, kemudian kita pilih ini adalah varchar. Size-nya kita beri 20, mandatory. Kemudian kita tambahkan lagi atribut selanjutnya yaitu kode barang. Kita pilih logika, kemudian kita pilih varchar. Size-nya kita beri 30, kemudian mandatory. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ada ID customer. Kita pilih logical, kita lihat di sini kita pilih. Sebelumnya kita lihat di sini ID customer itu adalah angka, maka kita buat di sini ID customer-nya integer saja.
integer, kemudian kita pilih primary UID. Kemudian kita tambahkan lagi atribut yang selanjutnya adalah quantity. Kita pilih varchar. Size-nya misalnya adalah 20. Mandatory. Nah, ini telah selesai, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita tambahkan lagi entity yang selanjutnya, yaitu di sini sebelumnya kita temukan juga ada data customer, data barang, dan data satuan yang ada pada penjualan. Kemudian kita tambahkan lagi satu entity. Nama entity adalah tabel customer. Kita beri nama entity-nya adalah tabel customer. Kita tambahkan atributnya. Yang pertama, atribut pada ID customer itu ada ID customer. Kemudian kita pilih logical, kita pilih integer, karena ID customer itu hanyalah angka yang ada pada data di Excel tadi. Nah, di sini kita pilih integer, kemudian kita pilih primary UID. Kita tambahkan lagi atribut yang kedua, yaitu ada nama customer. Kita pilih logical, kita pilih varchar. Size-nya misalnya kita beri 30, mandatory. Kemudian kita tambahkan lagi atribut selanjutnya, yaitu ada alamat. Logical. Sini kita pilih varchar saja. Size-nya misalnya adalah 40, mandatory. Nah, ini telah selesai untuk atribut yang ada pada tabel customer, yang ada pada general atau entity customer. Oke. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini customer, penjualan. Kemudian kita tambahkan lagi entity selanjutnya, yaitu untuk entity tabel barang, karena di sini ada data untuk tabel barang. Nah, di sini ada barang, maka di sini kita buat entity selanjutnya, yaitu kita ganti namanya adalah tabel barang. Kita tambahkan atributnya. Atribut yang ada pada tabel barang itu, yang pertama kita tambahkan adalah kode barang. Pilih logical, kita pilih varchar, kemudian size-nya misalnya adalah 20, mandatory. Kita tambahkan lagi atribut yang selanjutnya, yaitu ada nama barang. Logical, varchar, size-nya 30, mandatory. Kemudian tambahkan lagi atribut selanjutnya, yaitu ada harga barang. Kita pilih logical, di sini kita pilih varchar. Size-nya kita beri 20, 30 misalnya, mandatory. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu ada satuan. Logical, kita pilih varchar. Size-nya 20, mandatory. Nah, ini telah selesai atribut untuk tabel barang. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk entity tabel pembelian. Tambahkan lagi di sini new entity, yaitu
pembelian. Ini kita buat namanya adalah tabel pembelian. Kita tambahkan atributnya. Di tabel pembelian tersebut ada atribut. Yang pertama ada nomor faktur pembelian. Nomor faktur pembelian. Pilih logical, sort type-nya. Kita lihat dulu di sini nomor faktur pembelian. Nah, di sini ini ada nomor faktur pembelian, maka nanti kita pilih di sini varchar saja. Oh, maaf. Varchar. Size-nya kita beri 30. Mandatory. Kemudian kita tambahkan lagi atribut yang selanjutnya, yaitu ada tanggal pembelian. Kita ubah di sini namanya adalah tanggal pembelian. Di logical, size-nya kita beri 30. Mandatory, kemudian kita tambahkan lagi atribut yang selanjutnya, yaitu ada kode barang. Logical, varchar, mandatory, size-nya misalnya adalah 30. Kemudian kita tambahkan lagi atribut selanjutnya, yaitu ada ID supplier. ID supplier. Logical, kita pilih di sini ID suppliernya adalah integer. Kemudian primary UID, kita tambahkan lagi di sini ada ID salesman, karena yang ada pada data di pembelian di sini kita temukan ada ID salesman. Kita buat di sini atribut selanjutnya adalah ID salesman. Logical, kemudian kita pilih varchar, kita pilih integer. Primary UID. Nah, ini telah selesai untuk atribut yang ada pada tabel pembelian. Maka kita okekan saja. Kemudian kita tambahkan lagi atribut yang selanjutnya. Di sini ada atribut untuk satuan. Nah, ini kita tambahkan lagi. Kita beri nama atributnya, yaitu adalah satuan. Kita tambahkan atributnya. Di tabel satuan ini ada atribut ID satuan. Kita logical. Kita pilih integer. Kemudian kita pilih di sini adalah primary UID. Kemudian kita tambahkan lagi atribut selanjutnya, yaitu ada nama satuan. Nama satuan. Logical, di sini kita pilih varchar. Kita beri size-nya misalnya adalah 20. Mandatory. Nah, ini telah selesai untuk atribut yang ada pada tabel satuan. Kemudian kita okekan. Kita tambahkan lagi di sini ada atribut, ada entity untuk yang selanjutnya adalah supplier. Kita tambahkan atributnya. Di supplier ini ada atribut yang pertama adalah ID supplier. Kita pilih logical.
Kita lihat dulu di sini ID supplier. Supplier hanya angka saja, maka kita lihat di sini kita pilih integer. Kemudian primary UID kita tambahkan lagi atribut selanjutnya, yaitu nama supplier. Kita pilih logical, varchar. Kita okekan karena telah selesai untuk atribut yang ada pada supplier. Nah, di sini kita akan menambahkan satu entity lagi, yaitu untuk salesman. Kita beri namanya adalah salesman. Kita tambahkan atributnya, yaitu ada yang pertama adalah ID salesman. Kemudian kita pilih logical. Di sini kita pilih integer. Kemudian kita tambahkan di sini adalah primary UID, tambahkan lagi atribut yang selanjutnya, yaitu ada nama salesman. Varchar. Misal di sini adalah 30, mandatory. Nah, oke. Nah, kita susun dulu di sini. Kemudian kita buat relasinya antara tabel customer ke tabel penjualan. Kita buat adalah one to many. Kita buat di sini adalah tabel customer ke tabel penjualan one to many. Oke. Nah, kemudian dari tabel barang ke tabel penjualan kita buat adalah one to many. Dari tabel barang ke tabel penjualan one to many. Oke. Kemudian kita buat lagi relasi antara tabel satuan ke tabel pembelian dan tabel satuan ke tabel penjualan. Di sini kita buat saja one to one. Kita pilih one to one. Oke. Pembelian. Ini dari tabel satuan ke tabel pembelian. Oke. Kemudian kita buat tabel satuan ke tabel penjualan. Ini one to one juga. Sini dari tabel satuan ke tabel penjualan kita tulis one to one. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat lagi relasi antara salesman ke tabel pembelian. Kita buat ini kita buat dari salesman ke tabel pembelian. Nah, di sini kita buat one to many. Oke. Kemudian kita beri relasi antara tabel supplier ke pembelian, yaitu one to many juga. Ini tabel supplier ke pembelian one to many. Oke. Nah, di sini dari tabel barang ke tabel pembelian juga one to many. Kita tambahkan lagi dari tabel barang ke tabel pembelian itu one to many. Oke. Kemudian di sini kita coba engineer kan. Nah, kita pilih engineer. Nah, ini kita telah nampak bahwasanya ini adalah pemodelan fisiknya. Kemudian kita coba view DDL editor, generate. Oke. Nah, ini dia adalah hasil generate dari DDL-nya. Kemudian nantinya kita akan memasukkan beberapa data yang ada dalam DDL ini ke dalam kemudian nantinya kita akan memasukkan data yang ada di dalam DDL ini ke dalam tabel yang kita menggunakan aplikasi VSG.
Nah, di sini kita buat SQL plus. Kemudian username-nya. Di sini username-nya kita buat SYS AS this DBA. Kemudian enter, kita masukkan passwordnya 123456 misalnya. Nah, ini telah connect. Kemudian kita masukkan SQL. Di sini kita akan memasukkan tabel ke dalam sini. Jadi kita buat di sini adalah create table. Nah, kita masukkan nama tabel yang akan dimasukkan nantinya. Nah, misalnya di sini kita akan memasukkan tabel pembelian. Nah, kita akan memasukkan datanya, yaitu kita ambil dari DDL tadi. Nah, sebelumnya di sini kita sudah ada. Nah, misalnya kita masukkan tabel pembelian ini. Kita masukkan ini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian jika bacanya sudah seperti ini, tabel create, maka ini telah selesai. Kita masukkan datanya ke dalam terminal ini. Nah, ini adalah salah satu data yang kita masukkan menjadi tabel. Yang mana di dalam data tadi ada tabel pembelian, dan di dalam tabel pembelian di sini ada nomor faktur pembelian, dan ini adalah varchar ukurannya 15. Di sini keterangannya not null, tidak boleh kosong. Nah, di sini juga tanggal pembelian seperti itu, dan seterusnya sampai tabel salesman, ID salesman. Nah, kemudian kita telah melakukan conceptual modeling, logical modeling, serta physical modeling, dan sampai kita telah memasukkan beberapa data ke dalam tabel. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.